Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali bersama Lause di sini. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Tentunya di hari Minggu ini Lause berharap semua dalam keadaan sehat dan tubuh yang diberkati. Oke adik-adik, sudah siap di rumah? Jangan lupa siapkan Alkitab kalian dan air minum agar supaya saat kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita tidak bolak-balik ya ke dapur ambil air minum. Kita akan tetap fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, kita akan memulainya dengan doa. Langsung ajak semua, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan, pada hari ini, pagi ini, kembali lagi kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah Engkau memberkati kami di tempat ini maupun di rumah, anak-anak bersama dengan orang tua, guru-guru sekolah minggu yang dalam bertugas. Engkau dapat memberkati kami, memberikan kami semua hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga ibadah di saat ini boleh terlaksana dengan baik. Engkau memberkati kami semua Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik sekalian, kita akan membuka, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, ada dua jalan. Lause mau ajak semua kita untuk memuji Tuhan. Yang ada di rumah, jangan lupa kita bersama-sama menyanyi ya. Nanti akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Lause berharap di saat kita mendengarkan cerita firman Tuhan nanti, kita akan tetap fokus pada firman Tuhan. Nah, tentunya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapat pesan-pesan yang baik, yang tentunya akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, satu Lause mau sampaikan, saat ini kita masih dalam masa pandemi. Pesan Lause, tetap jaga kesehatan ya. Lause mau kita tetap mengikuti ajakan dari pemerintah untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh hal-hal yang tidak diizinkan kalau kita ada di luar. Oke adik-adik sekalian, nah kita akan lanjut masih dengan memuji nama Tuhan. Lagu berikut, kalau anak-anak rajin sekolah minggu, anak-anak pasti tahu. Langsung mau kita nyanyi sama-sama ya. Judulnya, Berani Tampil Beda.
semangat tidak? Ya, Lause berharap lagu yang tadi baik adik-adik di rumah maupun Lause dan Lause-Lause yang lain di tempat ini, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Lause Hulda. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Lause berharap sudah ada Alkitab yang ada di samping kiri atau samping kanan adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti ya bersama-sama. Tetap fokus. Mari kita bernyanyi bersama-sama firman Tuhan ku dengar. Mari persiapkan hati dan pikiran kita ya untuk fokus menerima dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Ya, Lause Hulda juga berharap anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat. Ingat pesan pemerintah kita bahwa kita tetap menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, pada hari ini hari Minggu kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya. Oke, kalau begitu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk berdoa kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur pada kesempatan ini kami anak-anak sekolah minggu akan membaca dan merenungkan dan terlebih boleh memahami akan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, semoga firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan. Berkati juga ya Tuhan ibadah-ibadah yang akan dilakukan secara online. Tuhan yang memberkati, semoga kami boleh mengikuti ibadah ini walaupun secara online, tetapi kami tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami telah siap diperdengarkan oleh cerita firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu. Ya. Wah, kenapa ya? Iya, awas, ada yang mengintip. Siapa ya yang mengintip? Coba anak-anak tengok kiri dan kananmu sekarang. Mungkin ada yang mengintip kamu. Ya, atau coba bayangkan ya, kalau anak-anak yang sedang asyik bermain di rumah, terus ada orang asing yang mengintip kamu dari balik pagar atau tembok rumahmu. Bagaimana ya perasaan kamu? Ya, kalau kita mengalami seperti itu ya, walaupun orang dewasa seperti Lause, ya tentunya Lause akan takut. Ya, pernah dulu Lause merasa diintip oleh orang asing, ya, diawasi. Wah, perasaan Lause jadi takut. Ya, pasti begitu juga yang dirasakan oleh anak-anak sekolah minggu ya. Ya, apalagi kalau sedang merasa
tidak ada yang menemani saat itu. Ya, nah anak-anak, apa yang harus kita lakukan kalau sedang tahu kalau sedang diintip? Ya, diawasi oleh orang asing. Ya, apakah kita sebaiknya diam saja, tidak melakukan apa-apa? Ya, tentu tidak ya. Dalam keadaan takut, ya pasti kita akan meminta pertolongan. Ya, kalau Lause dulu pengalaman, kalau saat itu Lause berteriak minta tolong sama orang-orang di rumah, ya, dan tetangga, ya, sehingga ya waktu itu Lause terhindar dari terhindar dari orang asing itu yang hendak mengawasi Lause dan kemungkinan akan melakukan hal yang jahat, ya. Nah, anak-anak, itu adalah cara yang baik. Oh iya, di cerita firman Tuhan saat ini ada dikisahkan seseorang yang diintip, ya, seseorang yang diintip. Wah, coba bayangkan ya kalau diintip oleh orang asing, ya, orang yang tidak kita kenal, ya. Nah, tapi seseorang yang diintip ini diam saja, ya, tidak berusaha meminta pertolongan. Wah, apa yang terjadi selanjutnya ya? Dikisahkan dalam firman Tuhan bahwa ada dua pemuda yang baik, dengar-dengaran sama orang tuanya. Kedua pemuda ini, mereka ada si kakak dan si adik. Terus keduanya punya pekerjaan yang berbeda, ya, ya. Yang si kakak dia suka menanam dan merawat tanaman, atau itu disebut petani. Terus yang si adiknya, dia lebih suka merawat hewan, atau saat itu kambing domba, ya, itu disebut dengan pekerjaan gembala, ya. Suatu saat kedua kakak beradik ini memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Persembahannya itu dari hasil pekerjaan mereka, ya. Si kakak yang adalah petani tentu membawa hasil taninya, ya, sayur-sayur, buah-buahan. Terus yang si adik membawa kambing domba untuk dipersembahkan juga kepada Tuhan, ya. Tapi adik-adik, entah kenapa si kakak marah sekali sama si adik, marah betul. Padahal si adik tidak mengganggu kakaknya dan juga tidak melakukan kesalahan apapun. Wah, adik-adik, ternyata si kakak sedang diintip, ya, sedang diintip. Terus yang mengintip dia ini kemudian menguasai si kakak, ya. Nah, si kakak tidak meminta pertolongan, tidak meminta bantuan, dia diam saja, ya. Ya. Nah, cerita berlanjut. Si kakak setelah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan si adik, si kakak lalu mengajak adiknya ini pergi ke padang. Padang itu artinya tempat terbuka, mungkin seperti padang rumput, ya. Ya, di sana waktu mereka sedang di padang itu, tiba-tiba si kakak ini memukul dan membunuh adiknya. Ngeri sekali, ya. Si kakak membunuh adiknya. Wah, si adiknya mati di tangan kakaknya sendiri. Ya, kasihan sekali, ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapakah yang telah mengintip si kakak ini dari tadi, ya? Siapa, ya? Ya, yang mengintip si kakak ini adalah dosa. Ya, iblis sangat senang sekali mengawasi kita, dan sangat senang untuk menggoda kita melakukan dosa. Ya, ada begitu banyak dosa yang telah diperbuat oleh si kakak tadi, ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, waktu
si kakak telah melakukan kejahatan tadi, membunuh adiknya, ya Tuhan lalu berbicara kepada si kakak, di manakah adikmu? Ya, apa yang dijawab si kakak ya? Si kakak mengatakan, saya tidak tahu di mana adik saya. Wah, betul tidak? Si kakak tidak tahu di mana adiknya. Tuhan mencari si adik ini. Ya, tidak benar ya. Si kakak telah berbicara bohong, berkata bohong kepada Tuhan. Jelas-jelas si kakak baru saja bersama adik dan sudah membunuhnya. Nah, anak-anak sekolah minggu, ya siapakah yang dikisahkan ini, yang Lause cerita, si kakak dan si adik? Ya, kamu masih ingatkah cerita bagaimana Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden waktu mereka digoda oleh iblis? Ya, tentu masih ingat ya, itu cerita minggu yang lalu. Ya, iblis sangat senang sekali menggoda manusia. Nah, iblis telah menggoda manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden untuk melanggar perintah Tuhan. Ya, iblis akan terus menggoda anak-anak dan keturunan dari Adam dan Hawa. Ya, nah yang si kakak tadi itu adalah namanya Kain. Ya, Kain, lalu yang adiknya itu bernama Habel. Mereka berdua adalah anak pertama dan anak kedua dari Adam dan Hawa. Ya, anak-anak sekolah minggu, apakah kamu tahu sejak awal mengapa Kain ini marah, ya, iri hati atau tidak senang kepada adiknya? Ya, diceritakan di dalam firman Tuhan di Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 di situ dituliskan bagaimana waktu kakak dan adik ini memberikan persembahan kepada Tuhan, ya ternyata persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, ya. Sedangkan persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Oh, kira-kira kenapa ya hanya persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan? Apakah ada alasan sehingga Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Ya, dituliskan bahwa karena hati Kain telah penuh dengan kebencian, ya, penuh dengan perasaan marah, iri kepada adiknya sendiri. Nah, itulah yang membuat Tuhan tidak berkenan akan persembahan si kakak tadi. Nah, anak-anak sekolah minggu, Kain telah diintip oleh dosa dan Kain tidak berusaha untuk menghindar atau berusaha untuk meminta pertolongan, sehingga dosa itu terus bersama dengan dia sampai dia pun melakukan perbuatan jahat yang lain. Ya, dari awalnya Kain marah, iri hati, ya, iri hati itu sama dengan tidak senang, tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, misalnya dengan saudara atau dengan anggota keluarga lain, ya. Nah, anak-anak, perasaan iri hati itu adalah sikap yang tentu tidak baik, tidak disukai oleh Tuhan, ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, dalam kehidupan kita, ya, kehidupan Lause juga, kehidupan keluarga kamu, pasti ada deh yang merasakan perasaan yang dialami oleh Kain, ya, perasaan iri hati. Ya, tadi Lause bilang bahwa sikap iri hati itu adalah tentu sikap yang tidak baik, tidak disukai Tuhan. Karena apa? Karena dengan perasaan iri hati, sikap iri hati, maka itu akan membuat hati kita penuh dengan kebencian dan akan membuat hati kita tidak damai, tidak tenang, ya, timbul kebencian. Nah, anak-anak, dalam keluarga kita juga, ya, dalam saudara-saudaramu, kakak dan adikmu, ya, misalnya, ya, kakak atau adik mempunyai barang yang baik atau dibelikan oleh orang tua barang yang lebih baik dari kamu, misalnya saat masuk sekolah yang baru si kakak dibelikan sepatu baru sedangkan kamu belum, atau
mungkin ada yang adiknya dibelikan sepatu baru duluan, sedangkan kakak belum. Wah, pasti ada perasaan iri hati, bukan? Ya. Nah, memang perasaan itu akan ada, tetapi ingat bahwa itu adalah sikap yang tidak baik, dan tentunya kita harus ingat anak-anak bahwa kita adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, kita adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menciptakan kita dengan begitu spesial, ya, dibentuk dengan menurut gambar dan rupanya. Ya, bukankah itu bukti bahwa kita semua ini sama di hadapan Tuhan? Ya, walaupun setiap kita ini mempunyai hal yang berbeda atau mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tentunya berbeda. Ya, ingat bahwa tentu tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, masing-masing kita telah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, kadang-kadang mungkin kamu mendengar di dalam keluargamu ada saja saudaramu yang lebih dipuji, ya, lebih dipuji oleh mama atau papa karena mempunyai kelebihan tertentu. Misalnya, si adik ini pintar sekali ya menyanyi, main musik, menari. Ya, nah, anak-anak, pesan Lause bahwa tadi Lause bilang bahwa kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, apapun yang kita miliki, kita harus bersyukur. Ya, kita baiknya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kepada kita dengan kelebihan yang sesuai untuk setiap kita, ya. Dan yang paling utama adalah ini yang paling penting untuk anak-anak ketahui dan juga Lause, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita telah diberi hadiah yang istimewa daripada Tuhan sendiri. Ya, hadiah apakah itu? Ya, hadiah keselamatan. Ya, hadiah keselamatan. Ya, ingat Tuhan, lewat percaya kepada Tuhan Yesus kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib. Nah, itu semua untuk menjamin kita selamat. Ya, untuk Lause dan tentu anak-anak semua, juga kedua orang tuamu dan siapapun yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ya, untuk memiliki sikap iri hati, ya, sikap tidak senang kepada apa yang telah dimiliki oleh saudara-saudaramu atau siapapun teman-temanmu, ya, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik juga untuk setiap kita. Ya, Tuhan telah memberikan yang terbaik juga untuk setiap kita, dan untuk itu mari kita terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan yang saat ini, ya, yang tadi kita baca, kita renungkan, yaitu tentang kisah si kakak yang bernama Kain dan juga si adik yang bernama Habel. Nah, anak-anak, kita akan tutup dengan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan akan sebagian kecil dari firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, dan terlebih kepada diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk hadiah istimewa yang boleh Engkau berikan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh selamat. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan di tengah pandemi ini, kiranya kami tetap terlindungi, sehingga suatu saat ketika pandemi ini boleh berlalu ya Tuhan, kami boleh selamat dan bahkan boleh kembali lagi melakukan segala rutinitas kami di luar rumah dengan rasa aman. Berkati juga ya Tuhan untuk usaha pemerintah yang saat ini melakukan vaksinasi. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan untuk tim kesehatan
di dalam memberikan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan Yesus, berdoa juga untuk kegiatan belajar yang akan dimulai besok. Tuhan memberikan kami kesehatan, memberkati juga guru-guru yang akan mengajar secara online, sehingga apa yang boleh dipelajari boleh memberikan pengetahuan yang baru kepada kami semua. Ya Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa yang telah kami perbuat, dan kami juga mendoakan untuk kedua orang tua, mama papa, di dalam pekerjaannya dan juga di dalam menjaga dan merawat kami di rumah. Tuhan berikan umur yang panjang juga. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Wah, cerita tadi sungguh seru. Lause berharap cerita tadi kita bisa belajar untuk kita tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, sebagai respon untuk cerita firman Tuhan kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahannya adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk mentransfer persembahan melalui rekening yang nanti akan ditampilkan di slide ya adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik tetap selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Saat ini kita akan mendoakan persembahan yang nantinya akan kita bawakan, dan doa persembahan kita akan dibawakan oleh Robi langsung. Baik, adik-adik dan orang tua yang lagi di rumah, kita akan berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, di pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh berguna dan bermanfaat untuk terus memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan Tuhan terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
sekalian, Lause mau mengucapkan terima kasih ya untuk adik-adik yang tetap setia dari awal hingga saat ini sudah boleh beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita. Biarlah minggu-minggu yang akan datang adik-adik tetap semangat, tetap rajin untuk mengikuti ibadah ya. Nah, kita akan menutupnya dalam doa, dan doa penutup akan dibawakan oleh Lause Hulda. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita sekali lagi berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini secara online. Berkatilah ya Tuhan, semoga lewat ibadah ini kami terus memuji dan terus memuliakan akan nama-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh mengingat bahwa Engkau maha baik kepada kami. Engkau telah memberikan kami keselamatan. Berkatilah ya Tuhan sepanjang kegiatan di hari Minggu ini, kiranya kami boleh menikmati hari ini dengan baik. Ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin.